Pada tanggal 4 Desember 1884 di Cicalengka, Jawa Barat, lahirlah seorang bayi perempuan bernama Dewi Sartika. Ia terlahir dari keluarga pria Sunda. Ayahnya bernama Raden Samanagara dan ibunya bernama Nyi Raden Mutiara Permasa. Perempuan yang kerap dipanggil Uwi berniat ingin melanjutkan pendidikannya. Namun yang menjadi pertimbangan, Uwi harus bersekolah di sekolah Belanda yang dikhususkan untuk anak-anak Belanda. Namun, kedua orang tuanya tetap bersikukuh untuk menyekolahkan Uwi di sekolah Belanda. Bu, bagaimana jika kita menyerahkan Uwi ke sekolah Belanda? Saya sangat setuju dengan Anda. Namun, apakah itu tidak bertentangan dengan adat kita? Ana paham akan hal itu, tetapi melihat kegigihan Uwi dalam belajar, Kanda rasa menyekolahkannya adalah pilihan yang tepat. Panggilkan kemari Uwi Adinda. Baik, Anda. Uwi, mari duduk nak. Ada apa yang memanggil Uwi ke sini? Apa yang mau kita bicarakan? Ayah dan ibumu sudah sepakat bahwa kau akan melanjutkan sekolah Belanda itu lagi nak. Benarkah Uwi tidak mimpi kan ayah, ibu? Tidak nak, ini tidak mimpi, ini nyata. Terima kasih ayah, ibu. Uwi sangat bahagia. Kau berhak, nak. Kau berhak untuk menggapai mimpimu. Kau harus menjadi manusia yang lebih berguna dibanding ayah dan ibumu. Sejauh dan sesulit apapun jalannya, semoga kelak menjadi perempuan yang berguna untuk bangsa dan negara. Setiap hari, Dewi Sartika bersekolah. Meskipun ia bersekolah di sekolah khusus anak-anak Belanda, namun hal ini tidak menyurutkan semangat Dewi Sartika dalam mencari ilmu. Keesokan harinya, Uwi bergegas untuk berangkat sekolah. Bu, Uwi kemana ya? Sepertinya sedang bersiap-siap, Pak. Ibu, ayah, Uwi berangkat dulu. Ya nak, pergilah. Semoga menjadi manusia yang berguna kelak nanti. Lambat laun, pemerintah Belanda pun mengetahui bahwa Dewi Sartika, seorang anak pria Sunda, bersekolah di sekolah khusus anak-anak Belanda, sehingga orang tuanya harus menerima hukumannya yang diasingkan ke Ternate, dan Dewi Sartika juga harus dikeluarkan dari sekolah Belanda. Tapi kenapa you bersekolah di sini? Emangnya seorang anak pribumi seperti saya tidak boleh bersekolah di sini? Apapun alasan you telah melanggar peraturan. Hanya anak Belanda yang boleh bersekolah di sini. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Ini negeri kami. Jadi kami juga boleh bersekolah di sini. Berani sekali. You berbicara seperti itu. Mari ikut kami. Pemerintah Belanda menarik secara paksa tangan Dewi Sartika dan bergegas menemui orang tuanya Dewi Sartika. Tidak lebih daripada itu. Bagaimanapun, you telah melanggar. You akan kami hukum dan saya bawa ke Ternate. Saya. Tuhan tolong! Diam kau. Ayah jangan pergi! Ayahandanya tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ia hanya mengikuti bagaimana keinginan mereka. Ibundanya pun turut ikut menemani, sedangkan Dewi berpasrah. Kemudian, ia tinggal bersama pamannya yang merupakan seorang pelatih di Cicalengka. Dewi Sartika tak patah arang. Ia tetap meneruskan pendidikannya dengan mengikuti pendidikan sekolah dasar di Cicalengka. Sepulang sekolah, ia sering bermain dengan teman perempuan sebayanya sambil ia mengajari baca tulis, bahasa Belanda, menari, bahkan menyulam. Aku sudah tidak sabar untuk belajar. Baik. Uwi, apakah kau tidak pernah merasa bosan terus mengajarkan kami? Kulihat kau tidak pernah mengeluh. Tidak ada kata bosan dan mengeluh jika itu berkaitan dengan pendidikan. Apapun akan saya lakukan agar semua anak seperti kita bisa bersekolah. Ya, seharusnya kita berhak untuk mendapat pendidikan, bukan hanya anak-anak Belanda saja. Di negeri ini kita juga berhak. Aku selalu bangga padamu, Uwi. Kau selalu bersemangat dalam menambah ilmu. Dewi Sartika tidak pernah mengeluh mengajarkan teman-temannya. Ia justru senang ternyata ilmunya bisa bermanfaat. Dewi Sartika kian beranjak dewasa. Ia tumbuh menjadi gadis yang cantik, nan anggun, dan juga pintar. Karena kecantikan dan idealisme mengenai pendidikan, ada pria yang tertarik padanya, yaitu Raden Kanjeng Sarainingrat, yang merupakan sepupunya sendiri. Dewi, apakah kau mengajar teman-temanmu itu sendirian? Apakah kau tidak keberatan, Dewi? Tidak, saya tidak keberatan. Saya mengajar teman saya sendirian, saya tidak keberatan. Saya suka belajar, menulis, dan menyulam. Masya
Dewi, kau disulat cantik, pintar pula. Dewi, maukah kau menikah denganku Dewi? Dewi Sartika pergi dari hadapan Raden Kancil. Tapi Dewi, Dewi! Ya, ada apa? Dewi, ayahmu, Dewi. Kenapa ayahku? Ayahmu meninggal dunia. Benarkah? Ya, ibumu juga sudah kembali ke Bandung. Aku harus segera menemui ibuku. Ibu, maafkan Uwi, Ibu. Tidak, nak. Uwi tidak bersalah. Uwi berhak sekolah. Uwi anak yang cerdas. Buat ayah dan ibu bangga ya. Uwi janji Bu, Uwi akan terus membuat ayah dan ibu bangga. Uwi janji. Pada tahun 1904, Dewi Sartika memutuskan untuk mendirikan sekolah di Bandung, Jawa Barat. Alasan ia memutuskan mendirikan sekolah adalah agar anak-anak perempuan di sekitarnya dapat memperoleh kesempatan menuntut ilmu. Dalam mendirikan sekolah tersebut, ia dibantu oleh kakeknya R.A. Mata Negara dan Si Denhammer yang menjawab inspektur kantor pengajaran pada saat itu. Apakah kamu benar-benar ingin mendirikan sekolah? Ya, saya ingin mendirikan sekolah Islam. Apa alasanmu mendirikan sekolah? Saya hanya ingin perempuan memiliki putra memperoleh kesempatan untuk menuntut ilmu. Saya juga menanamkan kepada mereka sebagai perempuan harus bisa segalanya agar mereka punya rasa percaya dan terhadap kemampuannya dan tidak terlalu tergantung pada suami, apalagi pada belas kasihan orang lain. Good. Saya suka dengan kepribadianmu. Permisi nih. Tidak biasanya kau datang ke sini. Ada apa gerangan? Benar, adakah yang ingin kau bicarakan, Uwi? Begini, Uwi berniat mengajak kalian untuk mengajar di sekolah baru yang Uwi baru buat. Benarkah Uwi kecil yang telah kami kenal telah mewujudkan cita-citanya? Benarkah telah membuat kami bangga, Uwi? Makasih Nyi sudah membantu Uwi. Uwi berjanji akan terus berusaha.